Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1971 melanggar aturan. Semua orang menantikannya. Adegan yang mereka harapkan tidak terjadi. Mereka berpikir bahwa 3 pendekar pedang dari aula penegakan hukum akan menghancurkannya dengan energi. Tetapi apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa Thomas Kin benar-benar bertarung bolak-balik dengan mereka bertiga, dan bahkan mulai berada di atas angin, yang tidak dapat dipercaya. Orang ini sangat kuat. Lia, bukankah 3 pendekar pedang dari aula penegakan hukum bukan lawannya? Itu belum tentu benar. Aku lihat ketiga kakak laki-laki seperguruan itu hanya ingin memberinya satu langkah turun. Ada pertunjukan yang bagus kali ini, hehehe. Mereka semua menyaksikan keseruan, dan tentu saja mereka tidak akan khawatir sedikit pun. Tidak peduli aula penegakan hukum menang atau kalah, tetapi Thomas Kin ini akan membuat mereka lebih tinggi dan lebih tidak terjangkau. Banyak orang berharap Thomas Kin dapat dikalahkan. Dalam hal ini, martabat mereka dapat dipertahankan, tetapi kekuatan Thomas Kin tidak terkalahkan. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang terpenting adalah Thomas Kin saat ini melakukannya dengan mudah. Jika ini terus berlanjut, maka kakak laki-laki seperguruan dari aula penegakan hukum yang akan menjadi membentang. Gelombang badai muncul di hati Erilin. Konsepnya tentang Thomas Kin masih pada tahap memasuki Kunlun, tetapi orang ini sudah cukup kuat untuk melawan 3 pendekar pedang dari aula penegakan hukum. Bagaimana ini bisa masuk akal? Apakah dia sendiri berada di Kunlun selama bertahun-tahun, sia-sia? Sekarang Erilin akhirnya tahu apa itu bakat. Bakat semacam ini adalah sesuatu yang sulit dicapai, tidak peduli seberapa keras berusaha, itu mungkin hanya titik awal bagi orang lain. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap hari mengarah ke Roma, tetapi beberapa orang lahir di Roma. Sudut mulut Thomas Kin sangat tenang. Dengan 1 lawan 3, dia masih tidak bisa melihat kekalahan, dan bahkan memegang kendali. Jika ini memungkinkan dia untuk terus tumbuh, bukankah dia akan menjatuhkan kakak laki-laki seperguruan? Meski kaget, hati Erilin cukup bahagia. Bahagia untuk Thomas Kin, bahagia untuk tuannya. Lagi pula, ada tuan yang sangat kuat di barisan mereka. Inilah yang akan membuat semua orang iri, terutama paman kedua. Mereka pasti akan cemburu. Bagi Erilin, kekuatan Thomas Kin adalah kebanggaan mereka. Tetapi bagaimanapun juga, kali ini dia telah menyinggung orang-orang dari aula penegakan hukum. Terlepas dari menang atau kalah, hari ini, Thomas Kin mungkin harus disalahkan. Karakternya menentukan keberhasilan atau kegagalan, dia terlalu mementingkan diri sendiri dan tatapan tajam, yang akan menjadi pukulan fatal baginya. Tapi Hagi Thomas Kin, dengan kekuatan penghancur mutlak, tidak ada yang bisa memprovokasi. Sekali diprovokasi, dia akan menyerang lawannya tanpa ragu. Bagi orang, jika mereka selalu merasa ngeri, apa gunanya? Thomas Kin sangat jelas dalam hatinya bahwa dia memiliki tanggung jawab besar di pundaknya. Dia di sini untuk berlatih, terus belajar, dan bukan untuk dipukuli sebagai target hidup. Jadi kali ini, Thomas Kin tidak ragu-ragu bahkan jika dia menghadapi orang-orang dari aula penegakan hukum. Ini adalah Thomas Kin yang sebenarnya, tanpa ditekan oleh siapapun. Tatapan vitalitas Thomas Kin sangat panas. Ketiga orang ini tidak kuat. Jika dia sendiri tidak menembus puncak ke-8, atau menghadapi ketiga orang dengan hati-hati, mungkin dia akan kalah. Bagaimanapun, mereka ketiga sudah mencapai puncak ke-7, dan dimungkinkan kapan saja bisa menembus puncak ke-8. Tentu saja, hari ini, atau mungkin besok, atau mungkin seumur hidup. Thomas Kin bertarung sengit dengan ketiganya untuk waktu yang lama, dan sebelum istirahat, dia membalikkan mereka bertiga dan membuat mereka tidak bisa melakukan apapun dengannya. Bertahanlah,
Saat yang tepat, menjatuhkannya. Jangan biarkan dia melanggar aturan Gunung Kunlun. Neilan Zhang berteriak dengan suara yang dalam, dengan tatapan vitalitas seperti pisau, bergegas menuju Thomas Qin dengan tidak bermoral, semacam energi kemarahan yang takut mati dan berjuang untuk pertempuran. Bab 1972 Teknik Pernafasan, Segel Mudra. Neilan Zhang tahu bahwa kekuatan Thomas Qin tidak sederhana. Jika mereka bertiga tidak menyelesaikan pertempuran dengan cepat, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan oleh Thomas Qin. Serang awal sangat kuat, kemudian tidak kuat lagi. Mereka harus mengalahkan Thomas Qin dengan kecepatan kilat, dan mereka tidak boleh memiliki kekurangan atau kelalaian. Jika tidak, sama sekali tidak akan ada peluang untuk menang. Thomas Qin membuat kepercayaan diri mereka hancur. Untungnya, 1 lawan 1. Jika tidak, maka akan kalah. Kekuatan Thomas Qin saat ini sangat kuat, harus mengatakan bahwa itu benar-benar di luar pemikiran mereka. Kata-kata Witzer Zhao tidak dapat dipercaya, orang ini sangat kuat, kamu memberitahu aku tidak apa-apa. Bagian mananya yang tidak apa-apa? Mereka bertiga mengertakkan gigi dan bertindak melawan Thomas Qin, dan setiap kali mereka melawan, itu adalah pertemuan yang menggelegar. Sama sekali tidak seperti kompetisi. Mereka ingin menaklukkan Thomas Qin, tetapi juga ingin membunuhnya. Pertempuran semacam ini, membuat Thomas Qin semakin marah. Karena kalian masih ingin bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Thomas Qin mencibir, mengira dia benar-benar bisa diganggu. Aku bermain dengan kalian, tapi kalian ingin membunuhku. Maka jangan salahkan aku tidak sungkawan lagi. Jika tidak mengalahkan kalian, maka aku bukan Thomas Qin. Thomas Qin juga mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan, tidak seperti sebelumnya lagi, dan memulai serangan balik yang senus. Pada awalnya, dia hanya ingin mengetahui detail satu sama Yain. Seharusnya tidak sulit bagi dia untuk mengalahkan mereka. Bagaimanapun, sekarang dia telah menembus puncak ke-8, tetapi mereka memegang bulu ayam sebagai panah, apakah itu tidak memalukan? Harus berjuang keras. Thomas Qin tidak melepaskan tangannya, dan menyerang dengan pukulan keras, dan taktik India saling terkait, tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Kekuatan Thomas Qin berada di luar jangkauan mereka. Setiap pukulan seperti palu raksasa yang jatuh dari langit. Setelah beberapa pukulan, mereka kehilangan kekuatan awalnya dan menjadi pasif. Thomas Qin memegang hidungnya dan pergi. 10 pukulan telah berlalu, dan Thomas Qin berada di atas. Kemenangan, membalik tangannya terus-menerus, mantra 9 karakter memiliki permainan yang kuat, energi horor, seperti segel dewa. Segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan. Ledakan. Momentum energi yang mengerikan menyapu, seperti perubahan warna dunia. Neilan Zhang yang pertama terguncang. Wajahnya penuh kengerian, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak terguncang. Tanda ini, dia sulit untuk mempercayai, dia tidak menyangka Thomas Qin begitu kejam. Terbang dan terluka parah di lantai. Ekspresi Neilan Zhang menjadi sangat jelek. Beberapa tulang rusuk di dadanya patah, darah menyembur keluar, dan efektivitas tempurnya benar-benar hilang. Tanda ini telah membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, terluka parah, dan cedera internal. Di sisi lain, No Shen Sun dan Guilan Wang tidak bergeming. Mereka meraung, tidak mundur dan maju, cakar mereka terkoyak, membuat orang merasa seperti elang menyerang langit. Kekuatan tempur No Shen Sun adalah yang terkuat, dan memimpin, diikuti oleh Guilan Wang. Kedua orang itu mengambil kesempatan untuk menyerang Thomas Qin. Jika tidak, Neilan Zhang akan terluka sia-sia. Sebelumnya aku tidak pernah menyangka bahwa Thomas Qin akan sekuat itu. Harus memanfaatkan kekacauan, memanfaatkan kesakitanmu untuk mengambil nyamamu, dan mencegah kamu melakukan serangan balik. Tapi jelas, mereka meremehkan Thomas Qin. Thomas Qin mampu melukai Neilan Zhang dengan parah. Mereka berdua tidak terkecualikan. Kalau tidak,
Terlalu dini bagi Thomas Qin untuk ditekan di lantai. Thomas Qin mencibir, kedua orang ini masih ingin membalaskan dendam Neilan Zhang, maka kalian akan sama seperti mereka, pergi dari sini. Thomas Qin meninju dengan marah dan melakukan mantra 9 karakter lagi. Teknik pernafasan, segel mudra. Kedua anjing laut keluar bersama-sama, dan keduanya berlari keluar seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Darah disemprotkan ke salju putih. Dibandingkan dengan cedera Neilan Zhang, mereka berdua lebih buruk daripada cedera Neilan Zhang.